Cek, cek, cek. Shalom Bapak-bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Apa kabar hari ini? Pastinya tentunya dalam keadaan tubuh yang baik. Saya mau menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Boleh untuk menyalakan kameranya dan apakah terdengar suara saya? Kalau terdengar boleh berikan jempol. Baik. Kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita angkat lagu pujian Kau Tetap Allah.
sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh tolong kami tidak berjalan sendiri Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami yang terlihatnya berat, kami punya Tuhan yang besar. Maka kami tidak takut untuk menghadapi itu semua. Bapak, kami mau mulai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Kau belum mengirimkan bala tentara sorgamu menjaga tempat ini Bapak. Karena kami tahu ketika kami bersorak-sorak bagi namamu, iblis tidak akan suka Bapak. Dan juga kami mau berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang belum hadir tempat ini. Mungkin karena mereka sakit, mungkin karena mereka ada urusan Tuhan. Lindungi mereka selalu Bapak. Ajari mereka Bapak untuk tetap setia Bapak. Hancurkan segala roh-roh kemalasan Bapak. Dan bentuk apapun kami tolak di dalam namamu Yesus. Kami adalah milikmu Yesus. Dan kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Tuhan. Masih semangat? Boleh kasih sapa kanan kirinya. Tuhan itu baik. Kita mau melompat-lompat demi nama Tuhan. Kita akan nyanyi lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Aku percaya
kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipersilakan duduk untuk saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, kemanakah kami dapat pergi. Sungguh benar Tuhan, bahwa kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kami membutuhkan keajaiban-Mu.
Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Bapa yang luar biasa, kami sangat bersyukur. Tuhan masih beri kami kesempatan hidup sampai saat ini. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kerinduan kami itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, sebentar Tuhan, kami merindukan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan, lawati setiap kami jemaat-Mu yang ada pada pagi ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk berfirman buat kami pagi ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jaga hati kami Tuhan, supaya hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bapa yang luar biasa, untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau tahu kelemahan hamba-Mu Tuhan. Hamba serahkan kepadamu. Hamba bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mari Tuhan berikan kemampuan Tuhan. Dan mari Tuhan Yesus, jangan izinkan kata-kata yang tidak berguna keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Bapa yang luar biasa, hamba hanya duta-Mu Tuhan. Hamba hanya alat-Mu Tuhan. Hamba serahkan semuanya kepadamu. Bapa yang luar biasa, waktu yang sebentar ini Tuhan, sebentar Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berdaulatlah penuh atas kami Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, baik itu lewat roh ngantuk Tuhan, yang membuat kami gak fokus, yang mengganggu lewat alat-alat yang kami gunakan. Apapun yang sedang iblis kerjakan Tuhan, apapun yang sedang iblis rancangkan, saat ini kami dengan kuasa daripada Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus, puaskan Roh-Mu bekerja pagi ini Tuhan. Dan kami siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Engkau tahu kebutuhan jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Kami perlu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama kita mau katakan, amin. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, shalom semuanya. Kita bersuka cita bahwa saya boleh diberi kembali kesempatan saudara untuk berdiri di hadapan saudara. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kuat gagah kita semua ya, bukan kuat gagah saya, tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan. Dan itu luar biasa. Gak kebetulan saudara kita ada pagi ini, artinya Tuhan mau kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Siapa yang siap untuk dilawat oleh firman Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, pagi ini Tuhan mau katakan kepada kita semua berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga sebagaimana dirimu di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan dengan segala kelemahan-kelemahanmu. Amin. Haleluya. Kenalkah saudara kepada Tuhan? Ya. Dia yang punya surga, dia yang berkuasa atas langit dan bumi, dan dia juga yang begitu mengasihi saya dan saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Dan sebelum kita masuk dalam slide firman Tuhan, saya mau kita sama-sama menyaksikan video singkat ya, film singkat ya saudara. Ini singkat, jadi biar saudara bisa fokus dan nanti saya akan tanya apa yang saudara dapat. Haleluya.
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Haleluya. Saya berharap saudara mengerti ya, dapat ya. Ngerti gak? Dapat gak sesuatu? Hah? Coba. Kaiki, gimana Kaiki? Luar biasa, terima kasih Kaiki. Ya, dia bilang apa? I wish I was like him. Saya berharap saya seperti dia. Saudara tadi tahu ya, yang satu apa sepatunya sampai mangap-mangap gitu, orang miskin. Sepatunya mangap-mangap. Yang satunya lagi kaya, ya enggak? Keren, sepatunya keren, bajunya keren gitu kan ya. Tapi kalau saudara perhatiin coba tadi, anak yang orang kaya itu dia ramah loh, dia senyum loh, ya kan? Hai gitu kan. Tapi yang ini dia nggak mau, dia bilang ini nggak adil. It's not fair. Yes, I know. Ya kan? Ya, dia bilang ini nggak fair, dia bilang. I wish I was like him. Saya berharap saya seperti dia. Dan saudara tahu, I want to be like him. Gitu ya. Tahu ya artinya apa? Saya mau jadi seperti dia. Saya mau jadi seperti dia gitu kan ya. Saya mau jadi seperti dia. Dan jadi saudara. Itu keren kan? Ya enggak? Dan saudara lihat. Yang tadi anak kaya itu dia lari-lari, dia seneng loh. Bener gak? Dia seneng. Dan dia, wah dia seneng banget. Wah dia berubah jadi kaya. Sepatunya bagus. Bajunya bagus. Dan saudara tahu akhirnya. Gak punya sepatu, kakinya lumpuh. Kakinya lumpuh. Dan dia baru tahu, wah ternyata kakinya lumpuh. Dan anak yang tadi, yang kaya itu, dia lari, dia senang. Karena selama ini dia gak bisa lari-lari. Paham saudara? Seringkali kita sibuk dengan apa? Dengan apa yang tidak kita miliki. Kita nggak, anak tadi dia nggak miliki sepatu yang bagus, sepatunya mangap udah nggak sampai bisa dijadiin mupet gitu ya. Ya kan? Dia bilang ini nggak fair, it's not fair. Yes, I know, gitu kan ya. Terus dia apa? I wish I was like him. I want to be like him. Dia nggak bersyukur dengan keadaannya. Ya saudara. Tetapi yang tadi yang kaya raya itu, yang sepatunya bagus, pada waktu jadi dia, walaupun sepatunya mangap-mangap dia lari bahagia. Kenapa? Karena dia fokus sama kakinya. Anak yang tadi sampai mau bunuh diri loh. Kenapa? Dia gak bersyukur sama kakinya, dia fokus sama sepatunya. Padahal sepatu bagus bukan itu yang bikin dia jalan. Betul gak? Punya sepatu bagus, tapi kalau kakinya gak bisa berguna, gak bisa kemana-mana. Haleluya. Masuk, ayo Hans, kayak minta tolong Hans buka slide-nya. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan.
Kita mau belajar tentang kekuatan bersyukur. Ya, hari-hari sekarang tambah sulit hidup, yes. Saudara mau nggak mau, saudara nggak bisa denial. Saudara nggak bisa tolak itu. Keadaan hidup kayak gini. Saudara, saya coba mau lihat, ayo coba lihat kita pribadi lepas pribadi. Saudara suka nggak suka dengan keadaanmu? It's yours. Itu milikmu. Oke? Pertanyaannya, mungkin saudara saat ini sedang sama kata dia, I want to be like him, I want to be like her, ya. Saya mau jadi kayak Cici Nancy, saya mau jadi kayak Om Agus, atau lagi, apalagi, saya mau jadi kayak Om Potak, siapa lagi? Saya mau jadi siapa? Saya nggak mau jadi anaknya papa saya. Saya nggak mau dengan keadaan ini. Saya nggak mau kerja di sini, gitu kan ya. Saya mau jadi kayak dia. Atau saya mau jadi kayak yuk, gitu kan. Hari ini Tuhan mau ajarin kita kekuatan bersyukur. Amin. Ya, dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34. 1 Tawarikh 16 ayat 34 ada ya di slide-nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Tanda seru loh. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Enggak salah saudara ada di pagi ini. Haleluya. Tuhan mau kita belajar tentang kekuatan bersyukur. Selanjutnya Hans. Di slide-nya aja. Kayak yuk mah dipinggirin aja lah ya, nggak usah ada. Oke, kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan, saudara. Pada masa-masa yang sulit. Tuhan sedang mempersiapkan kita, saudara. Dengar ini, ya. Karena nggak begini ya. Anak-anak Tuhan, langitnya pelangi, gitu ya. Kalau anak-anak yang nggak pakai salib, yang bukan orang Kristen, langitnya abu-abu, gitu nggak? Coba saudara keluar, langitnya sama nggak? Iya, maka ada lagu ya, langit yang sama gitu ya kan. Kamu mau ada di mana? Ya kan saya ada di sini dengan langit yang sama gitu kan. Tuhan gak bedain. Tetapi mungkin musim hidup kita lagi beda-beda nih. Ya enggak? Ada yang lagi waduh kenapa saya begini? Kenapa saya mau jadi seperti dia? Nah itu kan ya. Andaikan saya punya tongkat Harry Potter. Nah praktek deh dia. 1, 2, 3. Mau berubah jadi apa? Kak Eki kalau diizinkan Tuhan mau berubah jadi apa? Mau apa? I want to be like who? Mau jadi seperti siapa? Iya. Seperti itu, bos. Bos itu departemen keuangan kah? Iya enggak? Pengen yang punya keluarga baik-baik gitu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kehidupan yang penuh syukur, ini adalah alasan kita, dasar dari kita bisa, dengar ini baik, bisa menerima, bisa melewati keadaan-keadaan yang sulit. Kalau kita nggak bisa bersyukur, saudara akan hilang, akan terhempas saudara, akan tergulung dengan keadaan dunia ini. Ya. Mimpi gitu kan ya. Makanya dibilang ayo bangun. Coba bangunin teman kiri kanannya, bangun. Kembali ke dunia nyata. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, Tuhan mau ajarin kita. Ayo Hans kembali ke slide aja deh Hans. Ya. Kenapa
Tunggu belum dong. Ya oke. Kenapa kita perlu bersyukur? Ya kan? Ini kan dibilang nih. Karena bersyukur itu adalah alasan bagi kita untuk bisa bertahan pada masa-masa yang sulit. Dan ini nih, kita perlu berlatih saudara. Untuk bersyukur itu perlu latihan. Perlu diasah rasa bersyukur itu. Sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Dengar ini, nggak lahir, udah apa hobinya bersyukur, nggak ada saudara. Bersyukur itu perlu dilatih sehingga menjadi kebiasaan nih, menjadi pola hidup kita. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan dan dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena saat kita bersyukur, dengar ini. Karena saat kita bersyukur, itu artinya kita sedang, ayat 1. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan hari ini cepat aja. Karena gak perlu lama-lama. Intinya adalah yang penting saudara harus tahu apa yang mau Tuhan sampaikan pagi ini. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Bersyukur itu artinya, karena dengan bersyukur sama saja kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Seperti ayat yang kita baca hari ini tadi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dideklarasikan saudara, diproklamirkan ya kan, kayak makanya pada Indonesia merdeka pada waktu cepat suruh proklamasi, diproklamirkan kemerdekaannya. Begitu juga untuk kasih setia Tuhan. Hari ini saudara, kita harus benar-benar kenal kepada Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, ya seperti khotbah Ibu Gembala minggu lalu. Stres, depresi itu tipis, dekat sama kita. Jangan-jangan sedang. So bagaimana caranya supaya kita bisa berdiri? Ku kan berdiri di tengah badai. Gimana caranya? Dengan kekuatan, ya dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa bersyukur saudara. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Dan itu akan mengalir dari roh kita, jiwa, dan tubuh kita. Seluruh darah-darah kita ini mengalir. Apa? Mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan itu akan terlihat dari kehidupan kita. Amin. Oke. Bersyukur jangan cuma ya bersyukur. Sekali lagi saya pernah bilang. Jangan engkau bersyukur, engkau bandingkan engkau dengan orang lain. Wah bersyukur loh. Kita bisa makan. Dia tuh gak bisa makan tuh. No. Gak kayak gitu. Ya. Yang Tuhan mau hari ini kita lihat diri kita dan berurusan dengan Tuhan. Makanya tadi anak tadi di depan tadi filmnya. No, I was like him. I want to be like him. No, enggak. Tuhan di Alkitab ini gak ada ngajarin loh. Kita mau jadi seperti siapa? Seperti Jokowi enggak. Firman Tuhan ajarin kita jadi seperti siapa? Seperti siapa? Yesus. Tetapi kita, faktanya kita nggak mau jadi seperti Yesus, kita mau jadi seperti orang yang kita idolakan. Saya mau jadi kayak dia tuh, keluarganya kayaknya ideal, rukun. Saya mau jadi kayak dia tuh, kerjaannya bagus. Saya mau jadi kayak dia, pasangannya cantik, pasangannya ganteng. Udah umurnya segitu, udah punya anak, ideal. Haleluya. Tuhan mau kita mengembalikan tujuan hidup kita. Ya kan? Yang Tuhan mau adalah kita jadi seperti Kristus. Seperti Yesus. Bukan seperti manusia. Siapapun itu. Saya mau jadi kayak dia. Hidupnya berkecukupan. Saya hidupnya sendirian, gak jelas gini. Sakit, gak ada ngurus. Boro-boro. Orang memang bilang mati juga gak ada yang tahu. Saya mau jadi kayak dia. Enggak saudara.
Firman Tuhan hari ini kasih tahu kita, kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu terus bolak-balik, maka di sana kita akan temukan bahwa yang Tuhan mau, firman Tuhan katakan, kita jadi seperti Kristus, seperti Yesus. Amin. Terus bagaimana dengan keadaan kita? Tuhan gak pernah salah. Sekali lagi, untuk apa kita ada di sini pagi ini di gereja? Saudara di rumah ikut Zoom, karena alasan saudara ikut ibadah itu Tuhan yang lihat hati kita. Tapi itu percuma. Sekali lagi saya katakan itu percuma. Kalau saudara masih tidak bisa bersyukur dengan keadaan pribadi, lepas pribadi. Karena dengan bersyukur kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bisa enggak saudara? Dengar ini baik. Tadi ya di depan slide itu dia bilang, bersyukur itu adalah dasar dari kita bisa melewati masa-masa sulit. Oke? Saudara gak akan bisa lewati masa sulit kalau kita gak punya, gak bisa, gak terlatih untuk bersyukur. Amin. Karena mungkin saudara ada di gereja, tapi hati saudara lagi menyesali keadaan ini. Kenapa saya begini? Kenapa keluarga saya jadi hancur begini? Oke? Itu namanya saudara gak mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Amin. Diingat ya, yang pertama dengan bersyukur artinya kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, meyakini rancangan Tuhan. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sekali lagi, tadi dengan bersyukur artinya kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Kemudian dengan bersyukur artinya kita meyakini rancangan Tuhan. Jadi hari ini kalau kita belum bisa bersyukur dengan keadaan kita, saudara gak percaya sama Tuhan. Artinya saudara gak tahu nih, gak percaya dengan firman ini. Yang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Alright. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, next selanjutnya. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, saudara sungguh-sungguh nih jadi anak Tuhan, ya. Saudara kenal siapa Tuhanmu, siapa Tuhan yang kita sembah pagi ini. Oke. Dan kita tahu bahwa Allah itu setia, kasih setianya gak pernah berkesudahan. Nah nih, maka kita tahu juga bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan rancangannya selalu sempurna. Kalau kita bersyukur. Itu tuh kayak telur sama ayam. Duluan mana? Telur sama ayam duluan mana? Duluan mana Bu Messi? Telur sama ayam duluan mana? Siapa? Kenapa duluan ayam? Kalau nggak ada telur nggak ada ayam. Ya nggak? Itu kan perdebatan tuh sampai detik ini ya. Tetapi kita dengan tegas kita bisa bilang, apa? Telur sama ayam duluan mana? Ayam. Kenapa? Karena yang diciptain Tuhan ayam, nggak jadi telur bebek, telur-teloran. Enggak, ayam dulu, terus akhirnya nanti bertelur. Gitu kan ya. Itu perdebatan dan juga ini begini saudara. Kita bisa bilang, oh saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oh iya, kita senyum. Tapi hati kita masih gak bisa terima dengan keadaan kita. Kita masih gak bisa bersyukur.
Itu namanya apa? Munafik, saudara. Dalam sama luar beda. Dan hari ini, ayo, Tuhan mau bicara sama kita masing-masing. Saya dan kamu. Ya, kamu semuanya. Amin. Di dalam segala sesuatu, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu. Makanya bisa bersyukur. Karena dia tahu bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu kita melewati hal-hal yang buruk. Pada waktu kita tahu bahwa ini Allah sedang melakukan segala sesuatu. Allah sedang melakukan sesuatu yang kelihatannya buruk dalam hidup saya. Tapi ini untuk mendatangkan kebaikan. Maka apa yang terjadi kita gak akan ngeluh. Betul gak? Kita gak akan ngeluh. Saya ingat banget, mungkin saudara, saya gak akan bersaksi tentang diri saya ya. Saya bisa seperti sekarang tapi saya pernah ngelewatin dulu. Waktu kalau dulu tuh namanya UMPTN ya. Kalau sekarang apa Gaby namanya? Ujian, iya. SBM. Nah, SBM, ya kan? Ya. Dulu waktu berapa berarti 15 tahun yang lalu? Udah lama juga tuh ya. Saya doa puasa 3 hari 3 malam loh. Puasanya gak buka tutup, puasa 3 hari 3 malam. Saya minta kemurahan Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan. Karena saya bilang, Tuhan kalau Yayu gak dapat negeri, Yayu gak bisa sekolah nih, gak bisa kuliah. Tapi nyatanya gak lulus. Tapi jangan salah saudara, Yayu gak pintar dengar, bukan sombong juga ya. Yang lebih dua saya itu masuk gitu kan. Waktu saya try out kemana-mana tuh juara 1, tapi saya gak lulus. Dan saat itu gimana? Saya cuma bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi nyatanya saudara tepat pada akhirnya. Wah itu rasanya tuh kayak di hati kayak gimana ya. Tapi saya bilang, Tuhan Yayu percaya. Tuhan sedang merancangkan segala sesuatu. Dan doa saya cuma satu, Yayu minta, bukan Yayu minta tolong ganti nih Tuhan yang di koran. Ganti namanya berubah jadi Ruth Julia Rahayu, enggak. Saya bilang Tuhan tolong kasih Yayu kekuatan. Kasih Yayu kekuatan untuk Yayu tetap percaya sama Tuhan. Amin saudara. Dan pada akhirnya pas hari pertama masuk kuliah, itu kan ya, kurang berapa hari, tiba-tiba ada orang yang mau memberikan beasiswa buat saya. Waktu itu saya dapat beasiswa dan akhirnya orang itu mau sekolahin saya. Itu lewat ya. Nah ternyata 15 tahun kemudian, Yayu inget banget, ya Gaby ya? Iya. Waktu itu Yayu lagi habis selesai meeting itu jadi kayak Gaby dan Om Potak dan Mami datang ke rumah. Tapi bilang maaf Yayu gak bisa nemenin, Yayu lagi ada kerjaan. Dan udah malam ya Gaby, baru kayak keluar. Terus waktu itu saya cuma tahu kalau Gaby habis SBM, waktunya untuk udah terima pengumuman. Nanti cuma tanya, Gaby gimana hasilnya? Nyengir sih dia, gak lulus kayak Yayu. Nangis enggak nangis deh, ketawa dia tahu tuh kayak Gaby kayak gitu tuh nyengir aja gitu kan ya, enggak kayak Yayu, enggak lulus kayak Yayu. Dan saat itu dia cuma bilang, sini Gaby, kayak Yayu pernah ada di situ. Dan saya peluk Gaby, kayak Yayu pernah ada di situ. Kayak Yayu sekarang seperti ini, tapi kayak Yayu pernah lewatin itu. Dan dia nangis ya Bi? Nangis Gaby baru nangis dia. Yang lain pada bingung, Yayu keluar kamar langsung bikin anak orang nangis. Tapi cuma bilang, Gaby, kayak Yayu ada seperti sekarang, kayak Yayu pernah lewatin itu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, itu Gaby. Ada lagi orang datang, waktu itu Ibu Gembala bilang, Yayu dia mau sekolah, tapi gak ada uang gitu kan ya. Saya juga gak punya uang saudara. Waktu saya pulang, pas kebetulan waktu itu gajian apa. Pokoknya dapat bonus gitu kan. Terus saya nangis. Agus tanya, kenapa Ma nangis?
Terus dia bilang, Yayu pernah ada seperti itu. Yayu pernah ada seperti itu dan gak ada nolong. Dan waktu ada orang nolong, itu seneng banget. Gitu kan. Terus suami saya cuma bilang, untung saya punya suami yang gak pelit juga ya. Dia cuma bilang, mama mau kasih, kasih aja. Kasih. Terus saya bilang, terus dia cuma bilang sama mami, jangan bilang-bilang dari Yayu. Bilang dari siapa kayak terserah. Tapi saya juga tahu bahwa ternyata Tuhan izinkan waktu itu kepahitan ada buat saya. Untuk apa? Untuk saya bisa merasakan juga orang yang rasakan. Tetapi saudara dengar baik. Apakah waktu Gaby Yayu peluk terus, Gaby nanti kayak Yayu sekolahin. Gitu Gaby? Enggak, saya enggak ada duit saat itu. Dia cuma bilang, Gaby kayak ada seperti sekarang, kayak pernah ada di posisi Gaby. Dan Tuhan tolong. Gaby percaya sama Tuhan, percaya kayak Yayu, dia nangis. Kalau Gaby percaya, ya taruh percaya Gaby terus sama Tuhan. Dan saudara lihat, akhirnya apa? Gaby ditolong orang buat sekolah? Enggak. Enggak ya Bi, enggak ada yang kasih beasiswa kasih Gaby, enggak ada. Tapi Gaby akhirnya apa Bi? Gaby masuk di BCA. Dan dia kuliah sekarang, dibayarin BCA. Sama enggak pertolongannya? Enggak sama. Mungkin kita sama kasusnya. Pernah lewatin itu. Tapi pertolongan Tuhan sama enggak? Enggak. Oke, artinya apa? Tuhan punya banyak cara buat menolongku dan menolongmu. Amin. Di luar batas. Pada waktu ada orang ini, Tuhan izinin saya punya uang dan saya bisa tolong. Tetapi waktu Gaby, saya nggak punya uang dan saya nggak kasih Gaby. Atau Gaby ada orang yang nolong, enggak. Tetapi Tuhan punya cara buat tolong Gaby. Amin. Tuhan juga punya cara buat tolong masalah saudara. So jangan jadi, saya mau jadi seperti dia tetanggamu. Jadilah seperti keberadaanmu dan serahkan itu ke hadapan Tuhan. Dan percaya saudara. Pada waktu engkau percaya maka akan terlihat. Terlihat apa? Engkau terlihat mempercayainya. Engkau gak putus asa. Wah, sudah putuslah harapanku. Engkau merasa jadi orang yang paling apa? Sedih sedunia. Andaikan aku jadi anak Jokowi. Saya gak pusing buat kuliah gitu ya. Waduh, andai, no. Hidupmu jangan untuk berandai-andai. Hidupmu ada kepastian. Karena apa? Karena kasih Tuhan pasti buat engkau dan saya. Amin. So stop untuk berusaha membandingkan dengan orang lain. Stop untuk berusaha menjadi seperti orang lain. Saya dan kamu istimewa. Aku istimewa. Pak Acang istimewa loh di hadapan Tuhan. Ya. Tak ada seperti aku, Tuhan buat aku istimewa. Tiada yang seperti aku. Pak Acang bisa bilang, aku istimewa. Istimewa. Mungkin orang bilang, siapa dia? Oh, tapi Tuhan kenal Pak Acang. Tuhan kenal Pak Acang pribadi. Amin. Dan Tuhan punya rencana buat Pak Acang. Enggak ada yang salah. Orang pada bilang, hidup lo mah. Apa? Kata Kaiki belangsak. Enggak. Amin saudaraku. Percaya ini. Jadi kalau engkau saudara sekalian semuanya nih sedang dalam lembah kelam. Sedang dalam air mata. Stop. Stop untuk ngeluh. Stop untuk mulai andaikan saya. Enggak ada andai-andai. Tuhanmu luar biasa. Dia punya rencana yang sempurna atas kamu. Andaikan dulu saya nggak begini, maka saya nggak begitu. Kalau dulu saya nggak lakukan itu, maka saya nggak begini. Stop! Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dalam kegagalanku dan kegagalanmu. Amin. Kenapa? Tuhan izinkan kita gagal supaya kita tahu bahwa keberhasilan kita bukan karena kita. Amin. Tapi karena siapa? Karena Tuhan. So jangan sibuk, Tuhan kalau berdoa ajarin Tuhan deh. Tuhan saya mau A, B, C, D.
Nah ini juga. Amin, saudara nih. Selanjutnya. Ini. Lanjut. Nah ini. Karena dengan bersyukur kita mengalahkan kekhawatiran. Amin. Nih. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dengar ya. Apapun loh. Apapun itu baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dengar ini. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Coba saudara apalin ini. Saudara apalin ini sampai terus coba. Saya kasih waktu beberapa saat. Coba. Ada yang mampu hafal gak? Saudara apalin? Oke. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nando mau coba? Ya. Oke saudara apalin ya. Terus kemudian jadikan ini rema dalam hidupmu. Nah ini tolong bisa digedein ya ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nih janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nih, dalam segala hal keinginanmu. Keinginanmu, sampaikan itu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Permohonan itu minta, boleh minta sama Tuhan. Tapi ada lanjutannya tuh, dengan ucapan syukur. Enggak stop sampai di segala hal keinginanmu nih kan. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Enggak ada. Ada loh lanjutannya. Dengan ucapan syukur. Jadi kita enggak akan mampu, kita jangan hendaknya kamu khawatir. Terus nyatakan, tetapi enggak ada ucapan syukurnya. Enggak ada saudara. Kenapa? Karena tadi di atas, pada waktu kita mengucap syukur itu artinya kita mendeklarasikan kesetiaan Tuhan. Itu artinya kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Tuhan ingetin kita nih. Coba di dalam setiap doanya ada ucapan syukurnya enggak? Dengar nih saudaraku yang dikasih Tuhan. Ucapan syukur ya. Bersyukur, ucapan syukur itu enggak melulu terlihat dari senyum. Pasti kelihatan dari senyumnya orang itu. Tetapi belum tentu orang yang tersenyum itu punya kehidupan yang bersyukur. Paham enggak maksud saya? Orang yang bersyukur udah pasti mukanya penuh senyum, penuh bahagia. Tetapi orang yang senyum dan terlihat bahagia belum tentu hatinya bersyukur. Ngerti gak maksudnya? Atau enggak setuju. Dengerin ini baik-baik. Ada ya pepatah dunia tuh ya. Bahkan orang bilang gini. Nih, alasan kita senyumnya, alasan kita biar terlihat bahagianya itu apa? Kalau kita alasannya karena kita bersyukur bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Bersyukur kalau kita percaya bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bersyukur karena kita tahu ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan bilang pada waktu kita khawatir kita harus serahkan kepada Tuhan. Tetapi banyak sekali saudara dapati saat ini orang punya masalah, dia senyum nih, hehehe, gak mau kelihatan. Alasannya bukan karena dia bersyukur, alasannya gak mau kelihatan lemah. Banyak gak? Gak mau kelihatan lemah, padahal lemah, tapi gak mau kelihatan lemah. Oh saya baik-baik saja. Padahal jiwanya udah goncang sebenarnya. Tapi gak mau. Ya gak? Banyak kan? Wah biar kelihatannya keluarga ideal. Saya punya teman tuh. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Yang penting kelihatannya baik-baik.
Janjian apa? Saya apa bilang, lu begitu, apa ntar istri lu kan tahu. Kita udah tahu sama tahu kok Ruth. Saya kaget, hah maksudnya? Iya, kita udah janjian. Lu mau selingkuh dah, lu jangan urus-urus gua selingkuh. Yang penting lu jaga diri, jangan sampai kelihatan orang deh ya, gitu kan. Lu jaga-jaga, jangan sampai anak lihat, gitu. Coba, saya langsung, what? Wah bagus loh saudara. Dia tuh kalau ke gereja rapi loh, berjejer, anak, suami, istri. Saya langsung gini, ya, saya bilang, mau dibawa kemana hidup kamu? Ya udah Ruth, ini udah yang paling baik dia bilang. Ini udah paling baik. Gue cari bahagia gue, dia cari bahagia dia. Ya gak? Terlihatnya kan ideal. Padahal boro-boro nggak tahu arti kata bersyukur. Kayak gitu tuh. Terus ada orang iya, dia mah nggak kelihatan susah. Iya dong, dia senyum mulu. Iya, saya memang wah terimalah padanya. Tapi hatinya alasannya tuh bukan karena bersyukur, dia percaya pada Tuhan. Alasannya nggak mau kelihatan lemah. Ada nggak? Ada nggak di sini? Ada nggak yang di rumah? Gak mau kelihatan lemah, gak mau kelihatan susah. Wah, kalau kita kelihatan susah, ntar kita dihina. Udah. Jadi senyum, kamu baik. Tapi ntar kalau udah gitu di rumah, wah gila, setengah gila. Di rumah setengah gila, apa mau kesurupan. Kita kalau keluar ketawa-tawa lagi, oh gila beneran tuh lama-lama. Tinggal tunggu waktu. Saudara, bukan itu. Biar terlihatnya kuat. Dengar saudara, Tuhan tahu hari ini. Tuhan mau katakan, engkau gak akan mampu sendirian anakku. Engkau perlu Tuhan. Oke, pada waktu engkau lemah itu tadi. Pada waktu engkau khawatir, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Dengan doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena saudara gak akan bisa mendapatkan jawaban Tuhan pada waktu saudara gak percaya sama Tuhan. Dengar ini baik. Saudara gak akan bisa dapat jawaban dari Tuhan pada waktu saudara gak percaya sama Tuhan. Oke, jadi sia-sia, pura-pura baik-baik itu sia-sia. Pura-pura kuat, sia-sia saudara. Yang Tuhan mau kita gak pura-pura kuat. Hari ini, jadilah kuat. Karena kau percaya sama Tuhan. Ya, oke. Next, terakhir nih. Karena saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran, saudara. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi dengan syukur. Maka tadi dalam doa dan permohonan dengan. Nah, kalau mungkin saudara selama ini berdoa dan memohon tanpa ucapan syukur. Hari ini Tuhan mau ingatkan, kurang anakku, kurang satu lagi. Nyatakan itu di dalam doa dan permohonan, tapi dengan ucapan syukur. Saudara gak akan bisa mengucap syukur kalau saudara gak percaya kalau Tuhan itu sayang saudara. Saudara gak akan bisa bersyukur kalau saudara gak tahu kalau firman Tuhan itu iya dan amin. Pada waktu dia bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu yes. Memang Allah turut bekerja. Di tengah langitmu yang kelabu, Tuhan lagi siapkan pelanginya. Amin. Ayo bergerak berubah. Ayo bergerak rubah mindsetmu. Kalau sekarang kau terlihatnya senyum di tengah masalahmu itu bagus. Tapi jangan didasari hanya karena gak mau kelihatan lemah. Gak mau dihina orang. Cuma karena kalau kamu alasannya karena gak mau dihina orang, karena kamu gak mau lemah, engkau sombong. Engkau merasa mampu. Dan ingat, sombong itu gak selalu memamerkan kekayaan doang. Sok kuat juga itu artinya sombong.
Coba bilang ke kiri kanan, sok kuat, sombong artinya. Ya, kesombongan bukan cuma milik orang kaya. Orang kaya aja banyak yang gak sombong juga kok. Tapi bukan berarti orang yang gak kaya gak sombong. Lebih banyak malah. Jangan lihat kiri kanannya sombong gak? Coba lihat diri kita, sombong gak? Pada waktu kita merasa kita mampu tanpa Tuhan, itu sombong. Pada waktu kita berusaha, kita pretending, apa namanya tuh? Pura-pura jadi aktor lah ya. Saudara bukan aktor, aktris sinetron. Coba colek kiri kanannya, hei kamu bukan aktor, bukan pemain sinetron. Iya. Gak usah pura-pura. Jadi, wah kata Yayu gak usah pura-pura. Jadi ya udah, ntar pulang gereja ya sama-sama manyun semua. Gitu. Yang biasanya senyum, kok manyun semua. Terus nanti Yayu nanya, kok pada monyong semua kenapa? Selama ini saya ketawanya pura-pura Yayu. Jadi sekarang saya gak pura-pura. Ya gak gitu. Gak pura-pura betul. Tetapi ayo saudara jangan pulang ke rumah, jangan tutup keluar dari Zoom sebelum saudara percaya kepada Tuhan dan mampu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah nanti nyanyi itu ya. Nah, dikasih clue dulu biar siapin dulu multimedianya kan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kita tahu syukur bagi Dia. Allah yang kuasa. Yang menjadikan segalanya. Amin. Dia yang menjadikan segalanya. Dengar ini baik. Tuhan bisa membuat miskin menjadi kaya. Tuhan bisa membuat orang kaya menjadi miskin. Gampang. Permasalahannya, Tuhan mau rubah karakter saya dan saudara. Kalau di tengah masalah yang sulit kita bisa percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Kita benar-benar bisa percaya. Oh Tuhan, saya enggak berpaling jadi bandar narkoba biar dapat duit. Enggak. Tuhan, saya enggak berpaling jadi duplikatin duit. Tahu enggak duplikatin duit apaan? Bukan, duplikatin duit. Ada loh juga, ya kan utang 5.000 bayar 10.000 gitu kan. Mau pinjem duit gue gak? 10.000, tak bayarnya 20.000. Gue duplikatin, gue gandain duit kayak dulu siapa? Syekh siapa? Saudara lebih dahsyat dari dukun. Ya enggak? 1 juta bisa berubah jadi 1.500.000 bahkan 2 juta, bahkan 3 juta. Sadis gak Pak Acang rentenir? Oh, lebih. Wah ngebunuh kata Pak Acang, ngebunuh pelan-pelan. Enggak. Tapi pada waktu saudara percaya, ya kan ada loh. Ada waktu itu dia teman ya, makanya saudara wah di luar sana itu banyak deh kayak gitu tuh. Waktu lagi susah nih, nyari duit susah banget, kerja susah banget gitu ya. Pengen usaha gak ada, udahlah utang kartu kredit, dapat duit cash, ambil gestun, gesek. Nah jalanin deh tuh, pinjam duit gak lo? 500.000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 2 juta, terus tuh. Wah akhirnya sisanya buat bayar kartu kredit, labanya banyak kan. Terus kesenangan kan, terus jadi. Ya enggak? Ya. Saudara bisa bilang, Tuhan enggak. Saya enggak mau ngegandain duit. Enggak mau jadi rentenir. Enggak. Saya enggak mau nipu-nipu orang. Enggak apa-apa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai akhirnya nanti saudaraku. Saudara akan lihat pelangi kasih Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan gak pernah salah. Benar waktu dia bilang, Yayu suka lagu itu. Tuhan gak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji,
selalu menyertai. Tuhan janji pasti nyertain. Karena apa? Tuhan tahu Allah turut bekerja. Tenang anakku, lewatin ini. Ujungnya untuk kebaikan kamu. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudara bisa kuat karena kekuatan daripada Tuhan. Bukan karena engkau memang kuat. Sekali lagi sombong banget kamu. Weh, saya mau kuat. Oh, pikir Hulk. Kalah. Amin saudara. Oke? Nah, hari ini ayo koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Apapun keberadaan kita, bisa nggak saudara bersyukur? Untuk anak-anak muda, bisa nggak engkau bersyukur dengan orang tuamu? Terima kasih Tuhan, saya ada di keluarga ini. Terima kasih Tuhan, saya lahir dengan keadaan saya seperti ini. Jangan saya mau jadi seperti dia. Apa? Dia tenar. Ya, dia apa namanya? Populer, iya. Kata Radit enak mah, jadi dia populer. Mau jadi populer, enggak. Ya kan? Hari ini kita mau, mungkin kita enggak populer. Mungkin kita enggak terkenal. Tetapi buat Tuhan gampang enggak sih bikin kita populer? Gampang. Ya enggak? Mundur-mundur ke belakang pernah tuh dikasih contoh kan, kayak siapa? Penemu bola pijar, segala macam itu dulunya juga susah. Einstein, ya enggak? Dulunya kayak anak-anak, bahkan gurunya dikeluarin dari sekolah. Tapi bisa jadi orang terkenal. Tuhan bisa bikin banyak hal dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang penuh harapan. Amin. Ayo, jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Bersyukur saudara. Kalau saudara belum pernah berdoa kepada Tuhan dalam hari-hari kita, yuk berdoa kepada Tuhan. Bawa khawatirmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba sama-sama. Sekarang kayak tadi anak yang di depan. Dia enggak bersyukur karena dia punya kaki loh. Ya enggak? Tetapi dia menyesali kenapa dia enggak punya sepatu bagus. Padahal itu berkat besar bahwa dia punya kaki. Tapi dia enggak lihat apa yang dia punya. Yang dia lihat ada fokusnya apa yang dia enggak punya. Dia enggak punya sepatu baru, yang dia lihat adalah masalahnya. Sepatunya mangap kayak buaya. Oke. Biar itu kita jangan jadi seperti itu. Coba. Saya akan beri waktu kita beberapa saat. Nah, saudara, firman Tuhan cukup sampai di sini. Tetapi ayo saudara. Saudara hidupi kebenaran firman Tuhan hari ini. Kekuatan bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita mendeklarasikan kesetiaan Tuhan. Karena dengan bersyukur kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan dengan bersyukur kita percaya juga bahwa kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Amin. Kalau selama ini kita berdoa mulu, terus kayaknya gak dapat apa-apa, bukan engkau jadi berhenti berdoa, tapi ada satu nih. Serahkan segala khawatirmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mungkin anak-anakmu gak sama seperti anak-anak tetangga. Anak-anak tetangga kayak baik-baik. Anak tetangga uhau. Anak saya uhui. Ya. No. Saudara bisa bersyukur. Bisa gak saudara berterima kasih hari ini untuk anak-anakmu? Terima kasih Tuhan untuk anak-anak saya. Yang mungkin sampai selama ini nyakitin hati saya. Tapi saya bersyukur untuk keberadaan mereka.
Saya percaya bahwa Tuhan izinkan mereka ada untuk merubah karakter saya. Dan hari ini, nah itu dia. Saudara bisa doain anak-anakmu. Atau saudara selama ini, aduh andaikan suami saya bisa ditukar. Pakai beras saja saya tukar kali pakai beras, misalnya gitu ya. Bisa nggak hari ini saudara bersyukur? Bisa nggak saudara bersyukur? Bukan karena saudara lihat, ada loh malah gini, ya bersyukurlah mendingan juga saya janda daripada punya suami kayak dia. Hati-hati saudara. Dan orang yang ngomong kayak gitu orang Kristen loh. Melayani Tuhan lagi tiap minggu. Wah, ikut doa puasa pula, waduh. Yang mau tuker suaminya tuh, yang ngedoain suaminya biar mati, waduh. Waduh. Tapi gak kebetulan saudara dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bisa gak saudara bersyukur untuk suamimu dengan keberadaannya? Bisa gak saudara bersyukur untuk istrimu? Bisa gak saudara bersyukur untuk pekerjaanmu? Mungkin yang bilang aduh kerjaannya setinggi langit, gajinya setipis bulu mata lagi. Tapi saudara bisa gak bersyukur untuk pekerjaanmu hari ini? Bersyukur Tuhan, saya masih punya pekerjaan. Atau bisa gak saudara bersyukur dengan keadaanmu? Apa keadaanmu sehari ini? Ayo saudara. Saya beri waktu beberapa saat. Eja bisa nyanyiin lagu yang tadi gak, yang kayak bilang tadi? Ada mic-nya sayang? Saudara, waktunya gak banyak. Tapi ayo saudara, pada waktu saudara bisa lihat kebaikan Tuhan, bisa lihat kesetiaan Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti bisa pulihkan saudara. Ini udah ada di penghujung tahun saudara. Tahun pemulihan, tapi kayaknya belum pulih-pulih. Yang Tuhan mau pulihkan adalah paradigma saya dan saudara terlebih dahulu. Pemikiran kita terlebih dahulu yang mau dirubah Tuhan. Bisakah engkau bersyukur dengan keadaanmu saat ini? Bersyukur dengan adikmu. Bersyukur dengan keberadaan kakakmu. Bersyukur dengan beperginya orang tuamu. Aduh, saya udah yatim, saya udah piatu, bahkan saya sudah yatim piatu. Bisa gak saudara bersyukur? Stop sibuk meratapi. Andaikan saya punya orang tua komplit. Andaikan, stop. Hidupmu bukan andaikan. Karena Tuhanmu pasti. Sayangnya Tuhan padamu pasti. Kuasa Tuhan untukmu pasti. Haleluya. Hari saudara, seberat apapun hidupmu. Nanti Ijra akan nyanyikan pujian ini. Dan mari saudara, setiap pribadi lepas pribadi berhadapan pada Tuhan. Bersyukur. Berterima kasih untuk yang kita miliki hari ini. Kita miliki pekerjaan mungkin. Kita memiliki apapun yang kita miliki. Kita bersyukur. Bahkan kita bersyukur dengan apa yang tidak kita miliki. Bahkan di tengah kelemahan kita sekalipun, kuasa Tuhan jadi sempurna. Haleluya ya Abba ya Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau yang ajaib dan perkasa Tuhan. Ajaib perkasa. Haleluya. Bisakah engkau berbangga memiliki Tuhan? Bisakah engkau bangga atas apa yang diperbuatnya dalam hidupmu? Haleluya.
Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Sebab Tuhan Haleluya. baik. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bahwasanya untuk Tinggalkan masa lalumu. selamanya Bangkitlah, tatap masa depanmu bersama dengan Tuhan yang mengasihimu tiada batas. syukur bagi Dia. Haleluya ya Aba ya Bapa, terimalah ucapan syukur kami pagi ini. Allah yang Terima kasih Tuhan. Bisakah engkau bersyukur di tengah kegagalanmu? Bersyukur di tengah sakitmu. Bersyukur di tengah kerinduan-kerinduanmu. Ajaib perkasa. Haleluya. Amin. Amin. Berbuat Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, mengalirlah buat kami. segala bangsa. Sebab Tuhan baik. Sebab Haleluya. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya Amin. kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Engkau layak terima pujian kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik. Katakan jemaat Tuhan, sebab Tuhan baik. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tuhan baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Tuhan Nancy masuk dalam doa firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan, Tuhan izinkan kami dilawat Tuhan, Tuhan izinkan kami belajar Tuhan untuk lebih bersyukur dan berikanlah kekuatan Tuhan, mampukan kami untuk bersyukur Tuhan, melewati masalah-masalah kami, bersyukur atas masalah kami, menerima kenyataan yang ada Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami membuat kami semakin bersyukur Tuhan, melihat ke belakang bahwa Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan bekerja terus dalam hidup kami. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak kami sangka Tuhan, Tuhan lakukan untuk kami. Dan biarkanlah Tuhan
kami terus bersyukur Tuhan. Kami terus bersyukur menghadapi semua yang akan kami hadapi ke depannya nanti Tuhan. Kami tahu kami akan berjalan bersamamu Tuhan melalui semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah firman-Mu ini Tuhan tidak hanya tertanam dalam hati kami, juga dalam pikiran kami, dan terus merema Tuhan sampai seterusnya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan bahwa apa yang saat ini kami dengar, apa yang saat ini kami pikirkan Tuhan, biarkanlah semuanya atas kehendak-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau yang bekerja Tuhan. Biarkanlah mungkin suara-suara manusia terus menggaung dalam telinga kami Tuhan. Mungkin suara-suara pihak yang kami tidak tahu apapun itu, tapi kami percaya suara-Mu lebih dekat dalam hati kami. Suara-Mu lebih jelas Tuhan, suara-Mu lebih terang dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Biarkanlah kami bisa mendengarkan suara itu. Izinkan Tuhan kami terus dapat mendengarkan suara-Mu Tuhan lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, rasa syukur kami mungkin tidak sampai hari ini Tuhan. Mungkin besok juga kami terus bersyukur Tuhan. Dan seterusnya Tuhan, kami bisa mengucap syukur. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Amin. Dan hari ini kita juga mau bersyukur nih. Kenapa? Karena saudara kita Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun gitu ya. Tanggal 1 November kemarin Opung Tuhan tambahkan umurnya jadi berapa Opung? 75. Wow, luar biasa. 75. Indonesia merdeka ke berapa? Oh, 77. Indonesia merdeka tahun 77. Apa hubungannya ya Yuk? Enggak, artinya luar biasa pertolongan Tuhan buat Opung. Dan kemudian juga Bapak Eki Tuhan tambahkan juga umurnya 1 tahun. Yuk kita mau sama-sama bersyukur. Selamat ulang tahun. Amin. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap tegar pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkah untuk Opung. Opung selamat ulang tahun. Nah, Opung mau bersaksi Opung? Opung mau bicara ke depan? Haleluya. Nah, ya, yang penting Opung terus bersyukur ya, Tuhan terus pelihara Opung sampai masa putih rambut Opung, Tuhan terus gendong Opung. Haleluya. Dan sekarang kita mau sama-sama bersyukur untuk Bapak Eki. Yeay. Selamat ulang tahun ya, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkah untuk Bapak Eki, untukmu Bapak Eki, selamat ulang tahun. Haleluya. Bapak Eki mau bersaksi? Sini kayak gini. Bisa.
Nah di situ juga bisa tuh kelihatan. Ya, saya terutama bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini kami bisa bernapas ya, masih bisa berusaha, yang penting diberi kesehatan. Dan saya juga berterima kasih pada anak saya ya, kemarin malam memang pas posisi hari Kamis itu handphone saya jatuh dari halo. Ya, saya nggak tahu ya. Saya nggak ada handphone tuh. Saya pinjam handphone anak saya. Saya punya dua, saya pinjam. Nah, saya pinjam begitu Jumat malam Sabtu, hari Sabtu itu jam 12:04. Saya udah tidur pulas gitu. Nggak mikirin apa, udah tidur pulas. Tiba-tiba adik saya bangunkan. Kenapa disamperin orang pinjol, 2 orang Ambon di depan. Kaget kan, saya langsung loncat, langsung larilah ke depan saya. Ke depan, begitu saya mulai ke depan dipanggil apa ini kasih hadiah handphone. Puji Tuhan. Bersyukur dikarunia anak. Amin. Kak Eki ada pesan dari Nando. Itu handphonenya dijaga, foto-fotonya baik, film-filmnya baik. Oke. Nah, wah, bersyukur dia punya anak Nando. Terus kita jangan jadi inget ya tadi firman Tuhan ya, jangan gini. Wah, saya mau punya anak kayak Nando, biar bisa dibeliin handphone juga ya enggak juga gitu, ya kan? Kan udah bersyukur. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau bawa pulang rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, coba lihat kiri kanan. Ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, semangat. Ya, ayo saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian hari-hari hidup datang dan berlalu. Hari-hari hidup akan terus datang dan berlalu. Ya kan? Bahkan pepatah dunia juga seperti apa? Hidup itu roda berputar gitu kan ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita orang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa sepanjang nafas kita berjalan, itu artinya kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Terus jaga langkah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Di tengah masalahmu, ingat ini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah sedang bekerja melakukan hal yang besar di hidup saya dan hidup saudara. Datang dan bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau bukan jawabnya. Mengapa aku di sini kemana-mana? Kau bukan aku. Ambillah pengertianku. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau sama-sama angkat tangan, arahkan tangan kita kepada Opung. Kita mau berdoa buat Opung. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tambahkan Opung 1 tahun lagi umur hidupnya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan,
buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup Opung. Terima kasih Tuhan kalau Engkau terus ada menemani Opung di setiap waktunya, di setiap hari-harinya, di masa tuanya Tuhan ada terus untuk Opung. Tuhan Yesus, kami serahkan Opung ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Tetap terus pegang erat tangan Opung. Jangan pernah tinggalkan Opung Tuhan. Engkaulah penghiburan untuk Opung. Engkaulah sumber kebahagiaan dalam hidup Opung. Nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan Opung. Haleluya. Terus Tuhan berikan kesehatan untuk Opung. Terus Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan dalam hidup Opung. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan, biar Opung, izinkan Opung untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama berdoa untuk Bapak Eki. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi untuk Bapak Eki. Tuhan, banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Eki. Kami sama-sama percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu untuk Bapak Eki tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun juga. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu untuk Bapak Eki itu akan digenapi dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh yang takut akan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, roh yang terus menghormati Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau enggak akan pernah mengecewakan Bapak Eki yang berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa, terus sertai Bapak Eki Tuhan dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, bahkan di dalam kesendiriannya. Engkau ada bersama Bapak Eki. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terus berikan kesehatan untuk Bapak Eki. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, untuk kami jemaat-Mu Pisangan Baru Tuhan, untuk kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami taruh harap kami kepadamu, kami taruh mimpi-mimpi kami kepadamu, kami taruh khawatir takut kami kepadamu Tuhan. Kami berharap kepadamu dengan bersyukur karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan menyertai kami. Terus berikan kami kesetiaan Tuhan. Mampukan kami untuk berpegang teguh pada Tuhan. Mampukan kami untuk percaya penuh kepada Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Hanya Engkau saja sumber pertolongan kami Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas jarak dan waktu. Engkau ada siang ini bersama kami Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang berputus asa, mari Tuhan hiburkan. Tuhan berikan kekuatan. Jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah Tuhan, beban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa, Tuhan berikan harapan baru. Kepadamu Tuhan kami percaya, kepadamu Tuhan kami berserah, kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami. Dan siang ini Tuhan, kami mau mendeklarasikan padamu, kalau kami hidup, kami mau hidup untuk percaya pada Tuhan. Kalau sampai akhirnya kami harus mati dan kami bertemu dengan Tuhan, maka itu kesukaan bagi kami. Kami bertemu dengan Tuhan pemilik hidup kami. Tuhan Yesus, sebelum kami akhiri ibadah kami mohon Tuhan, berdaulatlah penuh atas hidup kami. Pegang erat tangan kami Tuhan. Engkau tahu jalan yang kami lalui tidak mudah. Engkau tahu Tuhan keadaan hidup yang kami jalani tidak mudah. Tapi kami percaya, kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami tanpa batas. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Buat orang mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan pulang. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Pandanglah kepada Tuhan pemilik hidupmu. Dia yang gak pernah terlelap. Dia yang terus menjaga engkau 24 jam. Dia yang terus ada bersamamu. Dia yang tahu isi hatimu. Dia yang terus memenuhi kebutuhanmu dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dia yang akan terus memahkotaimu dengan damai sejahtera. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang terus berbuah-buah pada musimnya. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Asalkan engkau tetap takut dan hormat kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sedang sediakan hal yang dahsyat buat engkau. Teruslah percaya kepada Tuhan, jangan takut dan gentar. Percayalah kepada Tuhan, Dialah yang pemilik hidupmu. Haleluya. Turunlah damai sejahtera daripada Allah, kasih setia Tuhan menyertai kami semuanya hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua, Maranatha. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan namaku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Allah benaran, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dari, kasih setiamu tak pergi dari, kasih setiamu tak pergi dari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.